Setiap ujian ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau sudah paham dengan rumus pertama, antum tidak akan mengeluh. Kedua, ujian hanya diberikan pada yang sanggup. Yang tidak sanggup tidak akan dititipkan. Paham? Ketiga, setiap ujian yang sulit akan selalu bersanding dengan solusi yang mudah. Ini rumusnya. Setiap ujian yang sulit akan bersanding dengan solusi yang mudah. Baik, kita hafal ayatnya. Inna ma'al usri yusra. Lihat, fa inna ma'al usri yusra. Surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kita sudah mengerti dan paham itu ayatnya. Inna ma'al usri. Setiap ada kesulitan, yusra akan bersanding dengan solusi yang paling mudah. Dan sifat Allah tidak pernah menginginkan sulit bagi hambanya. Sifat Allah. Allah menginginkan setiap hamba itu mudah dalam kehidupannya dan tidak berkehendak setiap hamba mengalami kesulitan hidup. Begitu juga dengan fitnah. Dalam ayat ni fitnah bermakna menuduh orang untuk memberikan orang itu kerosakan pada maruah dan harga diri. Fitnah. Tapi pada ayat ni al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah di sini asalnya daripada asbab nuzul. Bermakna fitnah di sini iaitu mendatangkan kerosakan kepada masyarakat. Tapi fitnah dia tak mati tapi dia mensasara seumur hayat dia. Nak pasal fitnah dia. Jadi tak usah duduk balah dah. Hari ni di internet duk kutuk orang, mereka sedang menanti musibah itu patah balik terus kena kat hidung sendiri. Tunggulah, the time will come. Jangan judge orang. Dia bakal masuk neraka. Ramai tulis macam tu. Ramai tulis macam tu. Itu kerja Tuhan. Nampak? Yang kita sebut tadi dakwah. You kata dia akan masuk neraka, itu judgmental. Itu boleh mendatangkan dosa balik pada kita. Bercakap tentang alam ghaib, syurga, neraka, kita bercakap dalam bidang yang bukan kerja kita. Kerja kita peringatkan dia apa Allah kata tentang aurat. Cukup. Itu hak kita untuk menegur. Silakan. Berdoa untuk dia. Bagus. Itu kewajipan kita. Jangan lebih dari itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang bahaya menyia-nyiakan amanat. Bila mana seseorang yang telah diberi amanat oleh Allah untuk mengurus orang-orang yang ada di bawahnya. Kalau dia sudah diberi amanat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati sedangkan dia masih dalam keadaan menipu, ghash li ra'iyati. Ghash itu tidak memberikan nasihat. Nasihat itu adalah sesuatu yang intinya untuk kebaikan mereka. Tidak berlaku tulus dengan memberikan, mengusahakan apa yang menjadi kebaikan orang yang dipimpinnya ini, illa haramallahu alaihi jannah. Maka Allah akan haramkan dia untuk masuk jannah. Ini ancaman berat, ya. Ada satu sifat mulia. Sifat mulia yang sekaligus ini adalah sifat asas bagi para kekasih-kekasih Allah. Maka yang mengambil sifat ini pun akan meningkat dengan kemuliaan, yaitu sifat as-siddiq, jujur, tidak pernah berdusta. Ada sifat yang sangat rendah yaitu berdusta, dan tanda-tanda kemunafikan adalah berdusta. As-sidqu kunu ma'as-sadiqin. Allah memerintahkan agar kita bersama orang-orang as-sadiqin yang jujur dalam bertutur kata, jujur dalam berperilaku, tidak menyembunyikan, tidak ada kemunafikan. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, termasuk orang munafik adalah yang tidak bisa jujur. Diberi amanat idza tumina khan. Diberi amanat adalah khianat. Dan salah satu sifat Nabi yang selama ini kita hafal melalui pelajaran akidah, salah satu sifat Nabi adalah as-sadiq. Dan Nabi adalah as-sadiq sekaligus al-amin. Sangat jujur dan sangat bisa dipercaya. Dan kejujuran adalah kemuliaan. Akan tapi kalau sudah orang biasa berdusta, subhanallah, dusta akan membawa orang ke neraka. Dan dusta akan menjadikan orang selalu berdusta dan berdusta. Sehingga jika ada orang berdusta sekali, maka ketahuilah
dia akan dicap sebagai sang pendusta. Artinya orang kalau berdusta tidak segera tobat, maka dusta ini akan berkembang sampai dikatakan kalau sudah berdusta akan dicap minal kadzabin, dari sebagai pendusta-pendusta. Mungkin kita bisa berbohong kepada manusia karena kita menganggap manusia tidak tahu, karena dia kita bohong. Karena itu mereka kita bohongi. Tetapi yang faham, yang sadar, Allah selalu melihat kapan dia akan berbohong. Tidak akan berbohong kepada Allah. Tidak akan berbohong kepada manusia, karena kalau berbohong kepada manusia Allah Maha tahu. Dan lihat, kejujuran adalah sifat mulia dan semua orang pun senang dengan kejujuran. Siapapun senang dengan kejujuran. Jadi sifat jujur adalah sifat yang disenangi dan sifat seharusnya ada, dan ini adalah akhlak yang disepakati. Dan kebiasaan dusta sendiri adalah satu pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.